Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Koalisi perubahan bubar ya. Anies Baswedan gagal jadi capres di 2024. Inilah yang kemudian dimainkan oleh mereka bahwa ternyata itu adalah hoax begitu ya. Inilah yang cara-cara mereka untuk mempengaruhi begitu bagi calon-calon mereka begitu ya, dianggap hoax, dianggap gagal dan sebagainya begitu ya. Tahu-taunya ya koalisi perubahan itu adalah sangat solid sekali begitu ya. Bahkan dari Partai Demokrat, Nasdem, terus kemudian PKS dibujuk begitu kan, dirayu tapi tidak mampan begitu ya. Inilah yang kemudian mengapa ya orang-orang itu di luar sana, lawan-lawan Anies Baswedan apalagi Pak Jokowi begitu takutnya kepada koalisi perubahan. Bahkan ya hari ini ada yang mengatakan bahwa itu adalah hoax ya. Jadi apa sih sebenarnya urgensinya mengatakan seperti itu bahwa koalisi perubahan bubar begitu? Bukankah sudah menandatangani komitmen piagam itu begitu ya? Jadi kalau kita melihat peristiwa hari ini begitu banyak yang dituduhkan kepada Anies Baswedan begitu ya. Jadi banyak sekali komentar-komentarnya seperti ini saya bacakan terlebih dahulu ya. Ini komentar-komentar netizen ya, banyak spekulasi bahwa koalisi perubahan itu bubar Anies ya, Anies Baswedan gagal jadi capres. Ternyata itu hoax begitu ya. Itulah cara-cara mereka bagaimana mempengaruhi masyarakat yang ada di bawah begitu ya. Anies Baswedan dianggap hoax, dianggap tidak becus dan sebagainya. Apalagi yang dituduhkan kepada Anies Baswedan, kurang apa begitu. Coba bayangkan. Mulai dari gubernur katanya gagal dan tidak becus dan tidak bisa bekerja, tahu-taunya punya prestasi luar biasa begitu ya. Yang kedua, Anies Baswedan katanya intoleransi begitu ya terhadap sesama, tapi tahu-taunya membangun gereja, membangun IMB, memberikan sepenuhnya kepada masyarakat dan saudara-saudara kita begitu kan. Itu terbantahkan dengan adanya Anies Baswedan memberikan itu begitu. Lalu kemudian Anies Baswedan katanya bukan pribumi tapi non pribumi dan tidak layak menjadi presiden. Apa sih yang dituduhkan begitu kan? Kok begitu rasisnya kepada bangsa kita? Padahal Anies Baswedan hanya ingin merubah bangsa kita dari mindset bagaimana perubahan bangsa kita itu maju bersama-sama begitu kan. Kok aneh begitu? Sedangkan pribumi sendiri korupsinya luar biasa, ambil uang negara kita luar biasa, sana sini luar biasa begitu ya. Kok seperti itu begitu ya? Inilah yang kemudian ya pemikirannya bertolak belakang begitu ya. Inginnya bangsa kita ya seperti apa yang dikatakan Pak Mahfud begitu ya. Kalau korupsinya dicegah, ini semua dicegah, maka satu orang akan mendapatkan 20 juta. Ini ya. Apalagi begitu, masa kita masih mau bekerja begitu ya kalau sudah dapat 20 juta dengan adanya orang bisa melakukan perubahan kepada bangsa kita. Kan begitu logika kita begitu. Jadi kok aneh begitu ya? Ya sibuk cari kerja sana sini, pengangguran sana sini, malah ada pemimpin yang kemudian ingin merubah bangsa kita tapi tiba-tiba dia tidak mau. Nah, di mana pemikiran kita? Coba cerdaslah dikit dong. Kan begitu logika kita begitu. Aneh ya, menurut survei posisi Anies Baswedan itu ketiga di bawah GP dan PS. Tapi kenapa mereka ya serang ya terus sampai bikin berita hoax begini? Betul begitu. Aneh tapi nyata begitu ya. Kenapa begitu Anies Baswedan selalu disalahkan, selalu kemudian dikatakan non pribumi, dikatakan intoleransi, dikatakan tidak becus dan sebagainya, karena mereka ketakutan dan panik kalau Anies Baswedan menjadi presiden. Karena apa? Kalau Anies menjadi presiden itu tidak bisa ya diajak kompromi para oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu. Jadi kan aneh kan ya. Inilah yang kemudian saya atau siapa yang dungu sebenarnya apakah saya atau siapa begitu ya. Karena bagi kami adalah bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali, bahkan menyebarkan hoax begitu ya. Di mana-mana hoax begitu ya. Kok aneh ya? Kenapa begitu ya? Upaya menggagalkan Anies untuk tidak bisa nyapres ya terus digalakkan. Betul begitu ya. Ya kenapa kok Anies Baswedan selalu seperti itu? Ya Partai Demokrat dicegal, sana sini dicegal begitu ya. Demi apa? Demi ambisi apa? Bayangkan begitu ya. Urgensinya apa? Padahal inilah rakyat Indonesia begitu ya. Apalagi presidennya cawi-cawi sana sini begitu ya.
Ini cebong kalau nggak bohong ya nggak makan. Bisa saja seperti itu begitu. Upaya menggagalkan Anies untuk tidak bisa nyapres ya. Karena ketakutan rezim ya sampai bikin hoax ya. Rakyat tetap bersama Bapak Anies Baswedan. Betul begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini ya, beritanya ini agak menarik begitu. Hoax ya, koalisi perubahan bubar. Anies Baswedan gagal jadi presiden ya. Sebuah unggahan di media sosial mengklaim koalisi perubahan untuk persatuan KPP bubar. Disebutkan bahwa bubarnya KPP membuat Anies Baswedan gagal maju jadi capres di pemilu di 2024 ya. Lantas, apakah informasi tersebut benar? Simak informasi selengkapnya. Inilah dari Kompas ya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah hoax ya. Ini penulisnya tim cek fakta kompas.com ya. Editornya adalah Angelisa Skarratnaringrum ya. Produsernya Akbar Bayu Tamtomo. Ini bahwa artikel yang kemudian disebutkan di situ, narasi-narasi yang dibangun oleh mereka ternyata itu adalah hoax. Bayangkan begitu ya. Seperti itukah cara-cara mereka berdemokrasi begitu? Bayangkan begitu ya. Demokrasi kita kalau dengan cara-cara kotor seperti itu akan menghasilkan sebuah kotoran juga begitu ya. Ya dalam artian bahwa ya pemimpin yang kotor, pemimpin yang korup, pemimpin yang ini dan itu begitu. Karena caranya sudah seperti itu begitu. Jadi selama ini kalau kita melihat demokrasi modern itu sudah saatnya bukan kriminalisasi ya atau menuduh intoleran dan sebagainya, bukan saatnya seperti itu. Tetapi demokrasi modern hari ini lebih menitik beratkan pada bagaimana gagasan kita begitu, pemikiran-pemikiran kita. Kita bersaing adu narasi di situ begitu kan, bukan adu narasi mulut yang kemudian tidak ada faedahnya sama sekali ya seperti para cebong dan buzzer begitu kan. Kalau tidak hoax dia tidak berkuar-kuar begitu, bayangkan. Coba kita adu narasi aja bagaimana cara kita memanfaatkan pemimpin kita yang punya prestasi di situ begitu ya. Terus kemudian bagaimana cara kita melakukan ya di demokrasi modern hari ini begitu. Saya rasa Anies Baswedan sangat luar biasa begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat apa yang disampaikan para netizen di sini begitu ya. Bahkan ini cara-cara kotor begitu ya yang disampaikan para cebong dan buzzer itu begitu ya. Setiap hari begitu kan berseleweran di berbagai Twitter begitu ya. Jadi saya anggap bahwa hari ini kenapa kalau tidak hoax itu tidak bisa bernarasi seperti itu ya, karena tidak mampu ya bernarasi secara baik di situ. Akhirnya apa yang terjadi ya, para hoax dianggap intoleran, menuduh si A, si B dan si C, bahkan koalisi perubahan dianggap sebagai di-hoax sebagai bubar di situ begitu ya. Ini jurus playing ya victim ya itu sudah batas tahu ya, sudah basi tahu. Ini seperti bikin bendera PKI sendiri, dikabarkan sendiri, lalu trek kabar sendiri, baru bakar sendiri ya. Inilah yang kemudian ya, kalau memang kita berbicara tentang polarisasi yang ada begitu ya, kenapa Anies Baswedan selalu dituduh seperti itu begitu ya, dianggap pribumi dan non pribumi begitu ya. Ya pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi begitu ya, kenapa bangsa kita tidak pernah maju ya, karena memang adanya seperti ini begitu kan. Masyarakat sudah disekat-sekat dengan polarisasi yang ada ya. Bagi yang kelompok Ganjar diberikan narasi seperti ini, padahal prestasi Pak Ganjar apa begitu. Saya ingin begitu kan, lembaga-lembaga survei hari ini bagaimana kalau dia disurvei terkait dengan prestasi Anies Baswedan dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu. Sampai hari ini tidak pernah ada begitu. Malah yang disurvei bagaimana tingkat kepuasan setelah ada kenaikan BBM, ternyata puas. Masa bayangkan BBM naik masyarakat puas, kan kebalik begitu kan. Ini kan gimana masyarakatnya begitu ya. Jadi kan aneh bagi saya begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.